Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Andre Official. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba nge-react video dari daftar populer ya. Kali ini judul videonya itu terkait tersangka korupsi hingga pro kontra Rocky Gerung yang kemarin baru terkena kasus terkait menghina Pak Jokowi. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita simak aja videonya. Let's go. Gua dengar Benny Ramdhani, Benny Ramdhani kepala BP2 TKI itu, BP2MI itu mau ngacir jam kerja. Kabarnya mau 10.000 masa untuk demonstrasi di tanggal 10. Oke, Benny Ramdhani, salam dari gua, Niko Silalai. Makin panas. Makin dekat memasuki tahun politik kayak sekarang, kehidupan itu emang lagi panas-panasnya. Apalagi kalau singgung soal politik, suaranya tuh emang udah membara banget. Salah satu yang paling hot di minggu kemarin ini soal penurunan batas usia untuk capres dan cawapres ke 35 tahun. Hal ini tuh banyak diisukan untuk memuluskan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk maju sebagai cawapres. Persoalan mau berpasangan dengan siapa emang belum jelas. Tapi Pak Jokowi udah bilang kalau kita jangan menduga-duga dulu. Nah, dari insiden penurunan batas usia ini tentu bukan satu-satunya hal hot yang terjadi di dunia politik Indonesia minggu kemarin, karena masih banyak sederet hal lainnya. Salah satu yang tentu harus kita bahas, jelas persoalan Rocky Gerung versus relawan Pak Jokowi. Hal ini tuh jadi super heboh setelah relawan Jokowi bilang kalau akan membawa ribuan massa di tanggal 10 Agustus mendatang untuk melakukan demo guna mendorong penangkapan Rocky. Simpatisan Rocky Gerung tentu nggak mau kalah dong, karena dengan jelas menantang Benny Ramdhani yang melaporkan Rocky Gerung. Sampai ketemu di Jakarta tanggal 10, kita tunggu 10.000 masamu itu. Pelaporan Rocky Gerung ini awalnya bermula dari sebuah pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Pak Jokowi dengan sebutan super kasar. Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Hal ini memang membuat heboh. Tapi siapa sangka kalau Pak Presiden Jokowi sendiri menganggap hal ini sebagai hal kecil dan tidak perlu dihiraukan. Makanya entah kenapa Benny Ramdhani yang kemudian terbakar amarahnya dianggaplah cari muka ke Presiden Jokowi. Oh iya, hal seperti memperjuangkan Pak Jokowi yang datang dari Benny Ramdhani ini emang bukan pertama kali. Sebelum dirinya viral karena video berikut, di mana katanya dia siap perang melawan kelompok anti pemerintah. Kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, tentu aja bola panas ini menarik perhatian banyak orang nih. Tidak terkecuali Pak Hotman Paris. Kalau kata pengacara kondang ini, Rocky Gerung sulit untuk diproses hukum jika yang melaporkan adalah relawan dan bukan Pak Jokowi sendiri. Sebab kasus ini adalah delik aduan yang memerlukan laporan autentik dari yang bersangkutan dan tidak diwakili siapapun. Upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Kalau dilihat sifat Pak Jokowi yang adem ya, nggak mungkin lah mau ngelaporin Rocky Gerung. Oh, si bapak lagi fokus kerja ya kan? Selain Rocky Gerung versus relawan Jokowi, ada juga kasus TNI versus KPK. Dua institusi ini lagi heboh persoalan apakah KPK boleh memproses TNI setelah pernyataan mencengangkan berikut ini. Nah, yang kayak gini kadang bingung ya. Gak ngerti juga gue ya, kenapa sampai statement
TNI kayak gini muncul ya terkait masalah penangkapan personil militer dan mereka itu nggak terima gitu. Apakah cuma orang-orang tertentu aja yang boleh ditangkap gitu? Sementara mereka-mereka yang berseragam ketika salah itu nggak boleh ditangkap, atau gimana sih? Konflik dua institusi ini dimulai dari operasi penangkapan tangan yang dilakukan KPK pada Kepala Basarnas yang tidak lain merupakan anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Marsikal Madya Hendry Alfiandi. Kemudian, saat Kepala Basarnas ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan, TNI juga tidak menerima hal tersebut. Nah, respon mencengangkan dari TNI ini tentu saja jadi bola panas di jempol para netizen hingga akhirnya sampai di Panglima TNI. Saat Panglima TNI terlibat, dia langsung sigap menggandeng KPK untuk memerangi korupsi dan berharap adanya evaluasi diri dari anggota TNI yang memiliki jabatan lainnya. Makanya Kepala Basarnas yang sebelumnya seakan dilindungi sama TNI pun akhirnya ditahan dan penggeledahan kantor Basarnas dilakukan dengan aman lewat kolaborasi TNI dan juga KPK. Nah, gini yang diinginkan masyarakat luas. Kalau institusi kayak TNI bisa kolab sama KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sebab kalau korupsi hilang, mungkin aja ya mungkin nasib buruh petik teh nggak semiris ini. Oh iya, suasana panas dalam dunia sosial politik kita juga masih ada nih dari kelakuan anak anggota DPRD Ambon yang di luar nalar. Kasus ini terjadi di Ambon saat anak dari Eli Toisuta yang bernama Abdi Toisuta menganiaya bocah berusia 15 tahun hingga tewas. Penyebab penganiayaan ini juga tidak kalah membagongkan. Karena ternyata ya Abdi ini tersinggung karena tidak disapa korban. Gimana? Gila kan? Gak disapa doang, tapi sudah berani menganiaya orang. Lantaran kejadian ini pihak Eli memang sudah meminta maaf. Tapi tentu tidak semudah itu Ferguson. Karena netizen tentu baru puas kalau anak dari ibu anggota DPR ini diadili. Nah, karena kejadian ini juga, netizen banyak mendorong untuk diadakan tes psikologi terbuka untuk anggota DPR dan keluarganya, supaya orang-orang kayak Abdi nggak punya kuasa. Ingat ya. Sih, kalau sekarang itu semakin marak banget ya anggota-anggota DPR terutama dari keluarganya itu benar-benar punya sifat-sifat brengsek gitu ya, sok preman itu kan, sok merasa ingin dihormati. Mereka waktu pertama kali mencalonkan diri ngomongnya wakil rakyat, sama rakyatnya sendiri nindes kayak gitu. Ingat ya, lo punya duit, lo punya kuasa, kayak Abang Mark yang baru dapat 10 triliun dari jualan centang biru. Kejadian panas di minggu kemarin tentu aja tidak cuma datang dari dunia politik, tapi juga datang dari dunia entertainment. Sekarang ada kisruh Atta Halilintar bersama mantan sopirnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mungkin video ini nggak saya putar sampai selesai ya. Ini cuma pengen tahu aja sih berita-berita terutama di politik nasional ya. Ya tadi terkait masalah KPK, Rocky Gerung, sama hal yang tadi juga sebelumnya ya terkait masalah hukum yang baru-baru ini juga terjadi, yang kemarin Verdi Sambo juga ada pengurangan masa hukuman, itu juga jadi PR juga ya buat hukum di negara kita gitu ya. Terus terkait penegakan hukum yang selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu membuktikan kualitas bobroknya hukum di negara kita gitu. Saya sih nggak mau meng-underestimate kualitas hukum di negara ini ya, tapi memang kelihatannya memang harus benar-benar butuh reformasi yang luar biasa, terutama untuk aparat penegak hukumnya sendiri ya. Mau berani jujur, ya berani terbuka apa adanya gitu, tanpa ada intervensi dari pihak manapun gitu, yang harusnya bisa dilakukan oleh penegak hukum di negara ini gitu ya. Oke teman-teman, sekian aja video saya kali ini.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton video reaksi saya ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video di channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.